Selamat malam semuanya. Aku cuma mau mengulang apa yang menyebabkan market turun. Sebenarnya turunnya itu puncaknya di puncak market tertinggi di 2024. Mulai turun tuh di Oktober 2024. Pergantian presiden, dan waktu itu memang menanti. Aku waktu itu masih melihat itu sebagai satu hal yang wajar, menanti kebijakan pemerintah. Tapi kemudian turun terus dan asing outflow semakin besar 2025 dan asing outflow semakin besar 2026. Alasannya sih sebenarnya karena melihat resiko di Indonesia itu semakin tinggi, dan tidak hanya resiko secara fiskal saja atau potensi defisit yang melebar, tapi sebenarnya ada beberapa hal yang lain, yaitu lebih ke ketidakpastian akan regulasi, terus kemudian yang membuat beberapa lembaga pemeringkat mendowngrade Indonesia seperti Moody's, Fitch mendowngrade outlook, dan juga saat ini kita lagi menunggu S&P yang berpotensi mendowngrade outlook Indonesia juga dan belum keluar-keluar hasilnya. Terus ada penyebab lain lagi, yaitu penyebab lainnya apa? Penyebab lainnya lebih ke MSCI yang memperhatikan atau mengawasi, memberikan satu warning terhadap tata kelola pasar saham Indonesia. Jadi bukan ekonomi kalau MSCI mah gitu ya, karena dia merasa bahwa banyak dipakai buat exit, mungkin kurang lebih seperti itu, atau bahasa gampangnya sih melihat banyak saham gorengan di Indonesia gitu ya, dan yang diperhatikan lebih ke tata kelola dan transparansi sebenarnya. Jadi nggak mau saham yang masuk ke MSCI itu saham yang digoreng-goreng gitu. Terus kemudian apalagi optimisme apalagi yang masih tersisa untuk para retailer and traders. Sebenarnya kalau kita trading, kita investing itu lebih ke realistis. Aku menyebut mindset realistis. Kamu jangan optimis, kamu jangan pesimis, tapi kamu realistis. Ketika kamu optimis, maka sebenarnya itu jadi tidak objektif dalam pengambilan keputusan. Optimis artinya percaya diri, artinya melihat, wah aku melihat ini harusnya bagus, padahal di market tuh nggak ada kata harusnya. Dan kalau kamu pesimis, artinya kamu melihat market itu terlalu buruk gitu. Di Indonesia, market Indonesia dalam jangka pendek menengah, aku melihat bahwa memang kondisinya itu bearish, dan tidak hanya bearish saja, sangat bearish sekali. Sampai kapan? Kalau ditanya sampai kapan, jawaban saya sebenarnya gampang, sampai kebijakan pemerintah itu berubah. Yang pertama pastinya soal postur APBN. Kalau postur APBN misalkan ada MBG dipangkas, Kopdes dipangkas, itu pastinya juga akan membuat APBN jadi lebih sehat dan risikonya lebih kecil. Terus kemudian yang berikutnya, kalau ada kepastian regulasi, kebijakan pemerintah tidak berubah-ubah, terutama untuk sektor komoditas, itu juga akan memberikan satu kepastian dan satu hal yang positif gitu ya, satu hal yang positif buat market. Jadi itu yang membuat bearish. Tapi aku melihat sekali lagi Indonesia dalam jangka panjangnya itu 5-10 tahun ke depan. Sebenarnya aku melihat Indonesia itu bagus, dan saham BBCA, Big Banks yang saat ini lagi terpunish oleh kondisi makro di Indonesia ini sebenarnya sangat layak untuk investasi. Cuman satu hal yang kalian perlu perhatikan, yang aku sudah ulang-ulang berkali-kali, bahwa layak investasi ini bukan berarti bahwa kalian itu harus beli banyak-banyak sekarang. Kalaupun sekarang kalian mau berinvestasi di sini, belinya itu secara bertahap gitu. Dan di Invest sendiri, Invest ID Academy ya, dan Invest US Academy, kita sudah mulai buat beberapa macam portfolio. Di Indo kita buat portfolio, kita sudah ada portfolio hybrid dari Invest yang dulu. Hybrid itu campur-campuran sahamnya, tapi kali ini kita yang terbaru kita buat portfolio blue chip, artinya buat mereka yang benar-benar mau investasi di blue chip aja. Kenapa kita batasi seperti itu? Karena kita pastinya saat ini sebenarnya lagi menanti investor asing masuk, dan kalau investor asing masuk, yang mereka beli dulu sebenarnya adalah emiten-emiten yang jualnya gitu ya, jadi emiten-emiten yang blue chipnya. Jadi prinsip investasi di blue chip itu apakah sudah mati atau enggak? Sebenarnya di Indonesia udah nggak bisa lagi cuman asal blue chip aja, jadi blue chipnya juga harus mesti milih gitu ya. Oke, terus kemudian di US stock kita baru aja beta launch, jadi belum grand launch untuk Invest US dengan 10 framework investasi jangka panjang. Jadi bukan cuma buat trading jangka pendek doang gitu ya. Kita ada Invest US dengan framework investing ala Buffett
Charlie Munger gitu. Jadi bukan value investing tapi value investing in growth company gitu ya. Nah, itu kita akan buat beberapa portfolio juga. Jadi portfolio value investing, portfolio dividen, portfolio bahkan syariah juga yang di luar itu bagaimana. Jujur kata portfolio US stock pasti akan lebih banyak jenisnya, macamnya, dan ada portfolio ETF juga kita ada berbagai macam jenisnya. Kenapa? Karena memang US stock itu jauh lebih liquid. Contohnya ketika harga minyak turun di Indonesia itu yang diuntungin, yay akhirnya di YT bisa live. Nyalain Beautify dulu, lagi banyak dilewat ya. Jadi kalau teman-teman balik lagi US stock itu contoh ya, kalau pas harga minyak turun di Indonesia tuh gak ada pilihannya gitu, mau trading apa ya, mau trading apa, saham maskapai Garuda nggak liquid kondisi saat ini, tapi di US tuh banyak banget. Dan di Mtrade US kemarin kita ada contohnya saham Southwest gitu, dan selain itu ada saham lain-lain lagi yang bisa jadi pilihan seperti contohnya Delta Airlines dan sebagainya. Aku kalau boleh jujur ya, US stock tuh sekarang jauh lebih gampang daripada Indo Stocks untuk kondisi saat ini. Bahkan untuk kondisi sama-sama bullish pun US stock tuh lebih gampang. Dan bisa mulai dari $1 saja gitu. Jadi sebenarnya nggak perlu terlalu kebanyakan mikir, overthinking, mulai aja dulu caranya bagaimana, mulai aja dulu caranya dengan belajar di Trade Start US atau MFast Start US. Jadi kamu tulis aja Start US di DM aku akan mulai live-nya sebentar lagi, dan aku akan ngebahas tentang beberapa hal pastinya terkait dengan Indo Stocks dan US Stock ya. Sampai kapan Indo Stock itu bearish kayak gini? Jawabanku benar-benar ini tergantung dari kebijakan pemerintah itu gimana gitu ya. Apakah satu dari postur APBN dulu, itu pasti gitu ya, postur APBN-nya apakah ada perubahan atau enggak gitu ya. Kedua dari kepastian kebijakan, terutama kebijakan di sektor komoditas. Kalau dua itu belum ada yang berubah, aku melihat Indonesia masih bearish. Dan teman-teman, di masa penantian Standard & Poor ya yang berpotensi memberikan outlook negatif Indonesia, kita tadi ada satu news baru yang dimana itu membuat saham-saham sektor perbankan kembali terdiskon, dan ini mengkonfirmasi apa yang waktu itu kita sudah bahas tanggal 9 Juni market naik itu sebagai satu kenaikan yang sementara aja gitu ya. Sebagai satu kenaikan yang sementara aja atau technical rebound aja, yang di tok yang di YT yang baru aja nyala. Langsung aja ke IG aku @ellenme_official. Mari kita lihat marketnya bagaimana dan apa yang membuat market turun hari ini. Hari ini asing kembali net sell, dan net sell-nya hari ini besar guys. Sudah net sell besar, makin besar lagi ya. Net sell-nya di angka 1,21 triliun di pasar reguler. Jadi let me check dulu untuk asing keluar berapa. Asing udah keluar berapa di pasar saham Indonesia di 2026 tepatnya. Tanya dong ke tim aku. Baiklah, udah 70-an T lebih, dan hari ini asing net sell lagi 1,21 T. Saham yang di net sell asing BBCA 766 miliar ya. Dan waktu itu naik yang ngeborong bukan asing, dari tanggal 9 sampai 17 yang ngeborong lokal gitu kan ya. Dan sekarang asing jualan lagi. BBRI hari ini turun 220, di net sell 228 miliar. Pattern V-shape recovery-nya gagal, failed, dan ini menjawab pertanyaan kenapa kami waktu itu nggak FOMO dengan pattern V-shape-nya. Kan ada yang nanya ya, kenapa sih nggak borong aja, kan waktu itu ada V. Kita ngelihat ini cuman
technical rebound sesaat, dan kamu kalau mau dapetin harga BMRI best price 3650 masih bisa ya. BMRI juga di net sell asing 157 miliar. BBCA kalau kamu mau dapetin di harga 4860 itu masih bisa juga ya. Jadi mau dapat di harga 4820 kalau patternnya kayak gini, ini masih bisa juga. Astra International ini juga kamu masih bisa juga dapat di harga 4360, bahkan bisa di bawah lagi investingnya. Makanya harus hati-hati dan juga harus mindful. AADI ya, ini juga di net sell 59 miliar dan kita mau cut loss kalau sampai besok breakdown di 7775, dan ini menjadi saham yang terakhir di M-Trade. Setelah kita dulu sempat cash out, bener-bener kayak clear portfolionya, nggak ada saham sama sekali. Terus kita ada tes di PTBA dan juga tes di AADI ya, karena kita ngelihat ada potensi pantulan, ternyata failed juga. Dan kali ini kita just benar-benar wait and see. Tapi di M-Trade bukan berarti tidak ada edukasi. Kami sudah plan besok di M-Trade morning briefing kita akan berikan edukasi terkait dengan secara bertahap setiap hari ya, terkait dengan investasi yang lain, cash dan setara cash itu kayak apa aja. Misalkan deposito yang aman itu bagaimana, terus kemudian obligasi itu kayak gimana, obligasi negara itu kayak gimana, terus RDPU itu kayak gimana. Jadi mungkin ada beberapa yang sudah terliterasi, ada yang teman-teman yang sama sekali nggak ngerti, itu kita akan ajarin di M-Trade morning briefing. Sehingga morning briefing kita di M-Trade Indonesia itu bukan cuman kayak ngebahas saham yang udah nggak ada potensinya untuk dalam waktu dekat, waktu pendek ini, tapi kita akan kasih edukasi. Yang namanya morning briefing setiap hari itu kita akan kasih value terus, kita akan kasih ilmu terus, dan kita akan kasih ilmu juga secara makro, cara ngelihat makro itu gimana. Pokoknya kita tim M-Trade akan berkembang terus. Oke, terus kemudian teman-teman semuanya, itu hari ini asing net sales itu transaksi hari ini 13,5 T, dan banyak saham big banks yang dijual atau yang di sell. Nah, berita yang terbaru hari ini itu sebenarnya lebih ke Fitch Ratings. Ya, jadi Fitch Ratings, lembaga peringkat rating seperti contohnya Fitch Rating, S&P, Moody's itu lembaga peringkat rating. Dan kemudian Fitch Rating ini dia itu di tengah penantian S&P yang berpotensi mendowngrade outlook Indonesia. Fitch ini nge-warning lagi ya Tuhan, belum kelar loh, si Fitch itu udah pernah downgrade outlook Indonesia. Kemudian dia warning Indonesia lagi, dari Fitch menyebutkan bahwa korporasi Indonesia itu menghadapi resiko yang meningkat akibat kondisi makroekonomi yang lebih menantang dan ketidakpastian regulasi yang makin tinggi. Jadi Fitch itu sebenarnya memperhatikan kebijakan pemerintah yang dimana ketidakpastian makin tinggi. Tapi tenang aja kalian, aku akan share ke kalian tentang bagaimana caranya US Stocks. Aku akan bahas sentimen-sentimen US Stocks juga. Dan kalau di Indo Stocks, aku akan bahas tim aku. Besok di morning briefing akan dikasih ilmu-ilmu lain selain hanya trading saja atau saham saja yang saat ini kita lagi tiarap di Indonesia. Ya, Fitch Rating meskipun memberikan satu warning buat Indonesia, juga masih melihat mayoritas perusahaan Indonesia tuh yang mereka rating tuh masih punya ruang gerak keuangan yang cukup untuk bertahan. Dan ini saya setuju. Kenapa? Perusahaan Indonesia itu secara fundamental itu bukan artinya perusahaannya tuh jelek, enggak. Sebenarnya Indonesia tuh banyak sekali perusahaan yang bagus-bagus, yang bahkan melantai di bursa tuh perusahaannya tuh juga bagus-bagus ya. Fundamentalnya bagus, profitnya bagus, bisnis modelnya bagus, tapi nggak bisa gerak karena nggak ada likuiditas. Dan kalau asing meninggalkan Indonesia itu makin kering likuiditas lagi, bid overnya makin dikit, makin kering. Ujung-ujungnya kalau ada saham yang naik-naik ara-ara pas lagi marketnya hancur, itu ujung-ujungnya saham gorengan gitu. Jadi jangan maksain harus cuan dari trading saham Indonesia ketika asing benar-benar lagi caw saat ini, nanti malah kalian jadi kepaksa jadi kayak harus trading saham yang saham gorengan kayak gitu. Dan bahkan ironisnya dalam 1-2 tahun terakhir ini banyak sekali yang memuja-muja beberapa saham yang gorengan dianggap berjasa. Ya memang sih kalau cuman konteksnya memberikan cuan saja itu berjasa. Dan banyak yang mengatakan fundamental analysis, technical analysis, chart analysis itu nggak bisa lagi di Indonesia. Pakailah analisis apalah gitu.
bandarmologi flow yang menurut aku sebenarnya itu bukan analisis. Kalau kamu pakai technical analysis yang metode super trader itu sebenarnya sudah mencakup analisis supply and demand. Jika yang dimaksud dengan bandarmologi adalah supply and demand itu sudah mencakup. Tapi kalau yang kamu maksud analisis bandarmologi itu adalah analisis bisik-bisik sana sini, analisis insider itu menurut aku udah nggak sehat. Analisis insider tuh bisa nipu gitu ya. Dan kalau analisisnya analisis arah-arah doang, cari saham yang arah-arah doang, itu sebenarnya juga sudah nggak sehat. Apalagi memuja-muja saham gorengan, mindsetnya tuh udah rusak kalau kayak gitu. Nah, ketika kami mengeksplor US stocks, tepatnya mulai akhir tahun di kuartal akhir 2025 kemarin. Sebenarnya kita udah di US stocks di internal itu udah mulai tengah tahun 2025 kita udah explore terus sampai akhirnya Desember kita launch. Kita melihat amazed dengan ternyata likuiditas yang sangat besar ini memberikan kita pilihan yang sangat luar biasa. Bukan berarti US stocks ini tidak akan pernah bisa crash, badai tetap bisa ada, tapi problem likuiditas di sana itu kayak nggak ada. Jadi kamu mau trading saham Delta Airlines, Southwest Airlines, perusahaan yang nggak harus kayak Nvidia atau Apple, itu juga masih bisa. Di tengah bursa Indonesia lagi merah, kripto juga lagi merah gitu ya. Nah, jadi teman-teman yang diperhatikan oleh asing itu sebenarnya adalah faktor regulasi. Dan stop berhenti berusaha nebak-nebak IHSG hijau merah, tanggal segini bakal hijau, tanggal segini bakal merah. Ininya diisi. Kenapa? Jangan gambling. Karena kalau kamu cuma nebak-nebak IHSG hijau merah, itu mah kalau nggak hijau ya merah. Kalau nggak merah ya hijau. Gue tebak hijau ya 50% gue bener. Gue tebak merah ya 50% gue bener, 50% salah. Tapi yang perlu kita perhatikan apa sebenarnya dalam jangka menengah panjang ini market lagi gimana. Kalau kita memperhatikan, faktornya wah ini krusial nih, asing keluar karena faktor resiko ekonomi, faktor resiko dari defisit APBN, fiskal, kemudian apalagi ketidakpastian regulasi, dan indikator utamanya asing keluar. Lu mau jungkir balik nebak, itu namanya gambling. Udah jelas-jelas dikasih tahu resiko terbesarnya tuh asing keluar. Kalau asing keluar, likuiditas tuh kering. Di Indonesia lo jangan nebak-nebak, jangan masa IHSG besok merah atau hijau. Ya aku jawab kalau nggak merah hijau, aku nebak merah. Saat ini probability merah lebih gede dari hijau. Karena apa? Fitch habis warning Indonesia, S&P potensi downgrade Indonesia outlook dan sebagainya, gitu loh. Apalagi kalian paling seneng banget, bukan kalian sih, di luar sana gitu ya, kalian orang-orang pinter di luar sana paling seneng banget, paling demen banget kalau ditebak tanggal sekian IHSG hijau. Ngapain? Paling hijaunya hijau sehari saemprit gitu, sauprit gitu loh. Abis itu lo beli FOMO diguyur lagi. Dengerin, resiko makronya masih gede. Emosi aku beneran, kayak gimana sih mau ngasih taunya resiko di market masih gede. Telat dikit nggak apa-apa, nggak usah kayak buru-buru kayak orang mau judi, mau gambling terus gitu loh. Jadi telat dikit tuh nggak apa-apa, masuk market telat dikit nggak apa-apa. Nih aku kasih lihat chart IHSG. Ini kondisi IHSG, kita flashback dikit. Tanggal 9 composite, tanggal 9. Oke, satu alasan lagi kenapa jangan lihat IHSG, nanti saya bahas ya. Tanggal 9 Juni itu naik karena kan memang DPR waktu itu ya bilang mau suruh BUMN buyback apa segala macam, banyak lah sentimen positifnya waktu itu. Dan antara juga bilang, woi kita nggak ekspor satu pintu, ini pengawasan sentimen positifnya banyak. Tapi ini penguatan jangka pendek aja. Lo kok bisa tahu? Penyebab utamanya belum diberesin, postur APBN belum diberesin, ya itu resiko-resiko ekonomi belum diberesin. MSCI masih ngegantung. MSCI bukan soal ekonomi, kalau MSCI soal tata kelola dari pasar saham Indonesia. Indonesia itu punya dua masalah. Satu, masalah tata kelola pasar saham yang lagi jadi sorotan, kebetulan barengan dengan masalah makro. Makronya tuh ngelihat dari resiko defisit APBN, kayak gitu loh. Ya, ojo emosi cabar. Ini yang di YT bahasa Inggris semua. Oke. Just get angry miss, ngamu miss. Yang satu di YT bilang ngamu yang di TokTok bilang sabar. Oke. It's part of the entertainment actually gitu ya.
Oke, aku cuma mau bilang, ini kalau ada penguatan lagi ya, ini selama penyebab utamanya itu defisit APBN, potensi disiplin fiskal belum diberesin, itu SAL malah ditambahin lagi ke himbara, ya SAL itu kan dana cadangan. Itu ya asing masih ngelihatnya resiko, kebijakan pemerintah yang masih berubah-ubah itu resiko. Kenapa? IHSG itu jangan kamu liatin, jangan kamu pantengin terus. Oke, sekarang kita flashback lagi jauh. Oke, aku mau kasih lihat kalian. Barometernya tuh sekarang Big Bangs, guys. Lu lihat BBCA dari tahun 2024. Itu puncaknya, terus turun terus kayak rupiah kita. Yang terbaiknya itu di Oktober 2024. Tapi kemudian habis itu melemah terus sampai sekarang, guys. Melemah terus. Ini monthly chart. Oke ya. Barometernya tuh Big Bangs. Tapi kalau kamu lihat IHSG, itu kan nggak relevan. Gitu loh. Nah, ini perhatiin IHSG aku turunin dikit biar kelihatan. Monthly chart IHSG itu sempat rally dari April 2025 sampai dengan puncaknya Januari 2026. Mau tahu nggak kenapa? Karena banyak saham-saham konglo yang berlomba-lomba pengen masuk MSCI. Gitu loh. Kalau kalian nanya, digoreng kah? Ya sebagian digoreng, sebagian karena memang investor pengen masuk. Tapi ini masuknya, ini naiknya bukan pas kondisi Indonesia makronya bagus. Asing lagi banyak keluar, 2025 tuh asing foreign itu keluarnya lebih banyak daripada 2024. Terus siapa yang masuk di sini? Oh, kalau gitu yang banyak gerakin domestik dong. Nih, lihat di chart di Igoi aku elemen_official. Di April 2025 sampai dengan Desember 2024 bahkan Januari itu masih rally-rallynya ya, M-Trade banyak hijaunya. Ya kalau kalian mau berterima kasih pada para konglo atau pada para market maker di situ, ya nggak salah sih. Ya saya juga thank you juga. Cuman thank you juga udah memberikan market, membantu market bisa hijau begini gitu. Kalau nggak ada mereka ya udah berisnya udah dari 2024. Cuman satu hal yang menghentikan pesta pora ini, party ini, karena MSCI mulai sadar, gile nih, kayaknya gue mau dipakai buat exit atau gimana nih? Karena berita mau masuk MSCI itu santer di mana-mana dan mereka mungkin dengar, gitu loh. Terus ya mereka ngelihat ada beberapa saham yang masuk MSCI seperti Brand dan juga DSSA, liquidity-nya nggak investable, liquidity-nya kecil, ya akhirnya mereka kasih warning. MSCI nge-warning Indonesia itu sebenarnya sekitaran Oktober-November 2025 udah warning. Tapi nggak ada tindakan apa-apa. Jadi Januari 2026, tanggal 27 tepatnya, mulai tuh mulai deh itu saham-saham konglo dan sebagainya yang sempat membuat IHSG hijau ketika makronya udah tidak mendukung, itu mulai pecah. Bubble-nya pecah. Dan sekarang gak ada lagi yang mendorong. Makanya tidak heran kalau teman-teman banyak yang bilang thank you konglo-konglo udah buat saham Indonesia hijau. Aku juga senang bisa hijau. Tapi ada beberapa hal yang kita perlu sadari. Akhirnya aku nyadar bahwa sebenarnya waktu itu Indonesia itu foreign itu udah keluar, udah ada masalah likuiditas. Kita aja yang gak sadar. Kenapa? Terlena saham hijau. Dan sudah terbiasa dengan saham apapun itu, saham konglo, saham non konglo, yang gorengan gitu ya. Jadi saham lain lah, saya nggak bilang saham konglo itu semua gorengan, enggak gitu. Tapi dari situ logikanya udah tahu asing keluar, berarti yang gerakin siapa? Oh, demand-nya dari domestik. Jadi aku bukan kayak aku idealis harus saham yang rebusan terus, enggak. Kita juga cuan banyak waktu itu. Tapi bukan yang dari gorengan-gorengan gimana gitu ya. Jadi dari situ saya mulai tersadar dan belajar satu hal bahwa IHSG itu bukan lagi driven by blue chips. Terutama sejak pandemi. Waktu itu banyak saham-saham non blue chip yang memang gerak. 2025 juga seperti itu. 2026 mau nggak mau dia jadi relevan lagi dengan blue chip BCA, BMRI yang anjlok-anjlokan. Karena apa? Konglo-konglo, saham konglo-konglo dan saham-saham lain non-konglo yang gorengan itu nggak bisa gerak karena dipanis sama MSCI.
nangkep. Dan pada masa itu aku benar-benar tersadar. Waktu itu pas lagi naik, M-Trade US tuh udah launch, tapi aku mikir kayak ngapain Indo aja bisa cuan. Waktu itu aku baru sadar, posisi kita di MSCI All Country World Index tuh sisa 0,1%. Aku sampai, oke. Karena marketnya benar-benar di Indo lagi tidak memungkinkan kita clear up portfolio di Indo, terutama bulan Mei yang waktu itu habis sudah toleransi saya. Kenapa? Karena waktu itu keluar beberapa kebijakan. Aku ingat kebijakan pada tanggal 18 Mei apa sebelum DSI itu RKB atau apa ya? Aku lupa ingat, pokoknya dari sektor komoditas, terus yang dikomplain sama Kamar Dagang China. Itu kan pertahanan terakhir kita waktu itu saham komoditas. Ada CPO, ada PTBA, begitu anjlok, biar cut loss semua, clear semua, saya bilang tiarap. Harapan kita terakhir waktu itu saham Indonesia tuh komoditas. Saham komoditasnya porak-poranda itu gara-gara kebijakannya berubah macam-macam. Saya nggak ngomong masalah kebijakan bagus nggak bagus. Kebijakan DSI itu bagus. Cuman lagi dilihat eksekusinya gimana. Masalahnya di uncertainty. Banyak ketidakpastian. Jadi terakhir kita trading saham komoditas. Mei, year clear up, bersih-bersih, benar-benar bersih, market membaik, kita masih mencoba untuk trading komoditas tapi porsinya kecil banget, dikit-dikit kayak 5%-an doang, ternyata kena cut loss lagi, ya sudah, tiarap dulu. Indo Stocks, don't play, don't try, telat dikit gak apa-apa, jangan coba nebak-nebak, IHSG hijau, merah hijau. Kalau hijaunya memang karena saham-saham yang fundamentally oke, so that's good gitu. Tapi aku lihat juga pantulan jangka pendek. Tapi apalagi kalau hijaunya cuma karena TPIA, brand aku bukan bilang itu perusahaan nggak bagus ya, nggak liquid gitu loh. Brand apa kesebut gitu. Itu nggak liquid guys, DSSA, Bian kayak gitu-gitu nggak liquid, lihat bid overnya gitu lah. Jadi jangan terus terlena. Sudahlah, pesta itu udah usai. Jangan terlena. Dan pada waktu kita udah bersihin semuanya, aku all out, belajarin semuanya, maksudnya sharing, memberikan pelajaran tentang M-Trade US, kita makin dalam lagi, kita makin bisa explore US stock lagi, baru aku sadar. Liquidity itu gak main-main. Mulai dari $1 aja itu liquidity nggak main-main. Aku bukan berarti aku nggak cinta Indonesia, kurang cinta apa aku sama kalian, sama Indonesia, nge-live saham Indonesia dari 2020 sampai sekarang. Tapi kalau marketnya kayak gini ya realistis, ya aku nggak akan suruh kalian kayak borong-borong di bawah nasionalis. Beli US stock tuh nggak bikin rupiah melemah. Apalagi kalau kamu belinya dari broker Indonesia, paling sahamnya agak lengkap aja gitu. Kalau di Recruit, di Nanovest pakai kode Ellen May, kalau di Peluang tuh pakai kode Ellen May USP. Kamu mau di Ajaib ya monggo, tapi nggak ada kode promo ya. Kebetulan belum aja sih, belum kerjasama aja. Terus kemudian mau di GoTrade apa silakan, yang penting di bawah Bapepti. Kalau di bawah Bapepti sahamnya nggak lengkap ya udah. Kamu mau saham luar yang di broker luar ya silahkan monggo. Tapi aku nggak kasih apa kode promo. Belajar US stock, DM aku, ketik start US atau just klik tombol merah ini. Oke, sekarang aku mau lanjutin. Beberapa faktor yang disorot oleh Fitch, lagi-lagi di warning. Yang disorot adalah kenaikan harga BBM non subsidi bisa menekan daya beli ketika biaya hidup naik. Ya, masa nggak dinaikin bro? Naik nggak? Nggak naik nggak? Sebenarnya yang mesti naik tuh BBM subsidi, tapi nanti juga daya beli tertekan. Gitu loh. Terus kemudian suku bunga yang lebih tinggi itu membuat biaya utang naik, tapi mau nggak mau harus stabilisasi nilai tukar rupiah, ya kan? Terus kemudian rupiah yang melemah juga disorot sama Fitch. Rupiah melemah, sudah melemahnya dari Lebaran kemarin sebenarnya. Waktu itu dolarnya masih melemah juga, harusnya rupiah menguat dong. Tapi kali ini rupiah udah lemah, dolarnya menguat.
ya beberapa hari 1 bulan terakhir ini DXY-nya menguat gitu. Jadi ya masih ada tantangan. Dan Fitch juga menyoroti ketidakpastian regulasi terutama di sektor strategis, terutama sumber daya alam. Ya, jadi Fitch menambahkan bahwa perusahaan yang memiliki pricing power yang kuat, permintaan yang defensif, diversifikasi pendapatan dan geografi, serta struktur modal yang konservatif, itu akan berada dalam posisi yang lebih baik menghadapi tantangan tersebut. Gitu. Contoh, harusnya kalau menurut Fitch itu ya, itu perbankan besar BCA, BRI, BMRI, BNI bisnisnya lebih bertahan. Betul. Tapi harga sahamnya tidak bertahan. Mengapa? Ya karena asing keluar. Perusahaan dan harga saham kadang-kadang beda. Yang bisnisnya berpotensi lebih tertekan, otomotif, contohnya Astra, International Auto, DRMA, IMAS. Harga saham tetap tertekan. Utang tinggi juga beresiko, tapi MTEL, Tower, PTPP bisnisnya beresiko. Ya, yang TLKM, telekomunikasi, ini utangnya tidak terlalu besar, itu seharusnya tidak terlalu dirugikan dengan kondisi saat ini. Tapi harga saham tetap turun karena harga saham dan juga bisnis itu tidak selalu kayak harus apple to apple 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi ada faktor makro, faktor lain yang membuat beberapa perusahaan salah harga. Jadi kalau kalian tanya kayak TLKM, Big Banks, itu perusahaannya masih bagus nggak? Ya kalau kata Fitch itu nggak terlalu terdampak sih, tapi harganya sahamnya terpanis. Oh, value investing menarik. Ya oke. Ya that's why harga sahamnya tetap turun gitu. Dan komoditas itu sangat terdampak regulasi yang harusnya kapan hari harga sahamnya bagus jadi terdampak regulasi, contohnya ADI, ITMG, MBMA, Inco, LSIP, AALI gitu. Karena apa? Karakteristik dia pricing powernya jadi sangat terdampak dengan kebijakan peraturan yang ini ya. Nangkep ya Bapak Ibu semuanya ya. Jadi Big Banks itu terdampaknya karena makronya ya. Jadi asing jualan di Indonesia, tapi kalau secara bisnisnya sebenarnya BCA itu masih sehat perusahaannya, kurang lebih kayak gitu. Terus hari ini saham metals turun juga. Tadinya aku pikir dulu ya waktu MSCI tanggal 27 ngasih peringatan di Januari, kan kita mikir nih, wah nggak apa-apa lah sektor komoditas paling masih bisa mantul nih, beberapa masih sehat kayak gitu. Bener, Antam naik, kita trading pendek gitu ya. Terus begitu sampai bulan Mei, kita mikir hilirisasi. Terus ada kebijakan, Pak Bahlil waktu itu ngeluarin kebijakan apa ya? Sampai lupa saya. Karena kalau tak ingetin terus nanti aku vertigo. Hilirisasi apa? Sebenarnya bagus. Terus abis itu, oh ya dia ngatur volume produksi nikel juga ya. Produksi nikel dan batu bara. Terus mulai sentimen negatif untuk metals muncul, dan hari ini ada info juga bahwa salah satu smelter nikel terbesar Indonesia itu masuk PKPU sementara, penundaan kewajiban pembayaran utang. Namanya PT Gunbuster Nickel Industry gitu. Jadi salah satu smelter nikel Indonesia terbesar gitu. Ya, jadi ya kita kayaknya wait and see juga untuk sektor nikel ini hari ini banyak merah, tiarap dulu aja. Kemudian Big Banks ada kekhawatiran likuiditas setelah ditarik bertahap pemerintah menambah lagi likuiditas himbara total 400 triliunan, dan kalau 400 triliun seingat aku kalau itu diambil dari SAL berarti SAL-nya tuh hampir habis. Seingat saya SAL itu 420 triliun, SAL itu dana cadangan di BI. 420 triliun, dan itu kalau ditaruh di himbara 400 triliun berarti salnya tuh habis gitu ya. Jadi semoga Indonesia baik-baik saja, tidak membutuhkan itu sal. Sekali lagi saya berusaha berimbang. Dalam jangka panjang Indonesia sebenarnya masih potensial, tapi dalam jangka pendek menengah kita harus berhati-hati dulu gitu ya. Terus pemerintah juga membentuk badan khusus untuk industri dipimpin oleh Pak Prabowo dan Pak Gibran gitu ya. Jadi mengusulkan pembentukan Dewan Kawasan Industri Nasional DKIN. Saya nggak tahu itu bagaimana. Intinya lebih ada uncertainty ya, tugasnya mencakup perumusan kebijakan, penyelesaian masalah lintas sektor, penyusunan strategi dan pengawasan kawasan industri gitu. Terus selain dipimpin oleh presiden dan wakil presiden juga dipimpin oleh Menperin
Menteri Perindustrian sebagai ketua harian, dan ini yang akan terdampak adalah kawasan industri ya. Jadi signal bahwa kawasan industri naik kelas sebagai prioritas nasional. Semoga bisa menjadi dampak positif buat Kijal Demas SSI ABES, bukan satu rekomendasi beli. Dan kawasan industri terintegrasi yaitu AKRA, sementara pendukung lainnya industri pendukung seperti SMGR, INTP, Pegas, POWR, Wika, PTPP semoga bisa terdampak sentimen positif juga, tapi bukan berarti rekomendasi beli karena makronya masih banyak tantangan dari potensi downgrade outlook oleh S&P dan juga dari lembaga pemeringkat lain, dan bahkan Fitch baru aja mewarning Indonesia. Oke, terus kemudian komen yang di YT bahasa Inggris semua, lucu. Oke. ESDM meluncurkan tabung CNG merah putih 3 kg pada Juli 2026 ya. Jadi LPG 3 kg masih banyak bergantung pada impor. Sementara CNG bisa pakai gas domestik, beban subsidi LPG bisa turun, dan itu semoga bisa membantu memberikan ruang penghematan untuk APBN gitu. Terus Indonesia dapat tambahan produksi minyak ya. Jadi dapat tambahan produksi minyak sebesar 2068 barrel per hari dari sumur pengembangan LPK 031 di Sumatera, dan semoga itu juga bisa menjadi sentimen positif buat migas hulu, produksi minyak dan gas, Medco dan energi, jasa penunjang migas itu ada Elsa, distribusi infrastruktur gas itu ada Pegas dan juga Raja. Tapi sekali lagi teman-teman, sebaiknya kita berhati-hati dulu meskipun ada sentimen positif pada beberapa sektor komoditas ini, dan memang sektor komoditas itu di Indonesia sebenarnya seksi, sebenarnya menarik, saham-sahamnya juga menarik. Tapi kali ini kalah dengan sentimen makro dan sentimen asing. Asing keluar dari pasar saham Indonesia yang berpotensi downgrade outlook gitu ya. Terus kemudian aku akan bahas untuk beberapa saham emas. Merdeka Group merilis kinerja kuartal 1 2026. Jadi MDKA naik 24%, MBMA naik 24%. Emas saat ini kuartal 1 belum ini ruginya agak sedikit membengkak ya, sedangkan MBMA net profit atau labanya bertumbuh tinggi 3 digit. Terus kalau MDKA itu net profitnya membaik dari rugi jadi untung 50 juta US dollar gitu. Perlu saya bahas sahamnya? Kayaknya next time aja. Hati-hati dulu karena kita lagi dalam posisi saat ini posisi tiarap dulu untuk Indostox menanti S&P. Oke, terus kemudian aku mau bahas tentang market US. Kalian harus mau belajar market US meskipun cuma dikit-dikit, buat lucu-lucuan juga boleh ya, karena aku amazed dengan yang namanya liquidity. Itu beda banget guys, beda banget ya. Jadi hari ini US stock marketnya masih dibuka positif sedikit, ini sebentar ya, cenderung flat. Terus kemudian teman-teman lihat yang di TokTok, yang di YT ada chartnya di Igoi aku. Ya, ini S&P 500 ini juga cenderung flat ya, ini agak-agak sideways. Ada beberapa saham yang terkoreksi seperti contohnya IBM di sini. Ya, ini koreksinya masih cenderung normal. Nah, ini udah mulai hijau malan. Dibuka merah, ini udah mulai hijau. Ini M-Trade kapan hari nawar pelit banget di support di bawah, nggak dapat ya, saking pelitnya, dan kita naikin, kita nawar di sini gitu. Ini IBM. Terus kemudian ini ada saham PNG, Procter & Gamble, sideways, nggak usah di buy ya. Terus kemudian ini beberapa saham yang rame aja, aku ngebahas saham yang rame hari ini. United Health mungkin bisa ditungguin di area retracement 400-an. Sedikit tips, kalau mau masuk ke US stocks mungkin ke ETF dulu aja, jangan langsung ke saham US-nya
ya. Ini di 979 untuk Goldman Sachs kita lagi nungguin di situ. Citigroup kita lagi nungguin di area support yang lumayan pelit di level 133,6 ya. Kalau misalkan ini berapa hari nggak dapat, kemungkinan kita akan ada potensi naikin buy-nya di 135-an gitu. Tapi kita sering sih dapat pas lagi nawar di support pelit kayak gini. Oke, terus kemudian kita juga melihat beberapa saham teknologi yang sudah terkoreksi beberapa hari terakhir di Amerika, seperti contohnya ada saham SNDK atau SanDisk ini sudah mulai rebound lagi. Kita tetap nunggu di retracement, kemungkinan level 1920-an, sahamnya lumayan mahal, lumayan tinggi. Tapi kalau teman-teman mau yang mulai beli dari $1, berarti teman-teman beli fraction. Ya, untuk Intel kita lagi nungguin di 116 ya. Jadi teman-teman, indeks saham MSCI China juga turun. Saham China ini turun 18%, ambruk 18%. Itu kedua terparah setelah Indonesia. Jadi yang lebih bagus itu sebenarnya indeks Korea dibandingkan dengan indeks China. Itu menjadikan China itu menjadi salah satu indeks saham dengan terburuk performanya di dunia, kedua setelah Indonesia yang masih menang terburuknya 38%. Oke ya, jadi saham-saham teknologi besar seperti Tencent dan Alibaba itu juga masing-masing turun lebih dari 29% ya, dan nilai pasarnya terhapus sekitar 337 miliar. Mari kita lihat Tencent dan Alibaba apakah bisa menjadi satu kesempatan buat kita ya. Jadi beberapa faktor penyebabnya adalah konsumsi domestik China melemah sehingga laba perusahaan internet dan konsumsi itu juga ikut tertekan gitu, dan investor global lebih memilih produsen chip AI dibandingkan dengan perusahaan internet seperti Tencent dan Alibaba, sehingga saham-saham seperti ini ya kita avoid untuk trading, tapi kita coba lihat nanti apakah untuk investing bisa menarik atau enggak. Tapi tidak semua saham kita masukin investing hanya gara-gara valuasi saja, tapi kita berusaha melihat potensi growth. Jadi kalau nggak ada potensi growth, kita nggak akan masukkan di sini. Dan muncul resiko geopolitik baru termasuk tuduhan Amerika terhadap beberapa perusahaan China seperti Alibaba dan juga Baidu itu kodenya Bidu di sini. Ini ada satu pantulan sedikit untuk Baidu. Kemudian ada BYD dan juga untuk Tencent. Di sini BYD ini Warren Buffett ada investasi di sini bertahun-tahun sebelum kita mengenal ada mobil listrik dari BYD. Dia di tahun 2010-an mungkin 2015-an mungkin ya, dia masuk ke BYD, jadi benar-benar long term investing. Pendapat saya sendiri dan pendapat M-Trade Invest US, kita melihat bahwa pasar China ini belum berakhir atau belum habis. Jadi kita melihat penurunan ini sifatnya masih sementara, dan juga sektor AI semikonduktor itu bukan juga terus akan meraja yang naik terus, yang tidak akan pernah turun, tetapi saat turun sektor AI dan semikonduktor, tapi turunnya justru kita harapkan sekali, dan ini turunnya kurang. Kalau menurut saya Micron apa tuh turun sedikit kurang, kita berharap turunnya agak lebih banyak, jadi kita diversifikasi ke sektor yang lain juga. Jadi kalau untuk sektor yang udah naik tinggi kita agak berhati-hati. Itu aja teman-teman semuanya. Oke dah, itu aja teman-teman semuanya. Jadi kita tetap cinta Indonesia, kita tetap melihat ini sebagai peluang untuk mendapatkan saham-saham yang memang fundamentalnya bagus, lagi diskon dan salah harga seperti kata Fitch tadi ya. Jadi beberapa perusahaan seperti perbankan memang masih bagus tapi salah harga gitu. Salah harga. Kenapa? Salah harganya. Kenapa terpunish? Karena makro. Itu tadi, tapi bukan sebagai dorongan untuk kamu all in saat ini. Dan kalau kamu nyangkut, kamu merah portfolionya, gak apa-apa. Jangan tambah-tambah dulu. Jadi apalagi kalau merahnya di saham big banks, gak apa-apa. Inhale, exhale, belajar US stocks. Artinya aku ngomongnya belajar, bukan borong US stocks. Oke, BBCA salah harga kah? Ya jelas dong, pasti dong. Perusahaan bagus. Bahas ETF nih besok ya di US briefing. Besok menunya morning briefing M-Trade itu sebenarnya lebih ke investasi cash dan secara cash. Kalau kalian mau dibahas ETF, aku kasih tahu tim aku untuk bahas bertahap juga. Oke, Google. Oke, tanya jawab saham. Nyangkut di BBRI pusing, gak usah pusing, orang dapat dividen BBRI, ngapain pusing? Kok mandul kita trading pendek doang, ngantuk ya ampun. Selamatkan diri masing-masing, udah lama.
Akra turun. Wait and see dulu. Jangan masuk dulu. Palantir. Palantir ini termasuk salah harga. Tapi aku lagi masih nunggu diskonnya lagi. Besok morning briefing mau ETF. Enggak besok ETF, morning briefing. Besok morning briefing udah ada menu edukasinya. Adalah besok ya. Bukan cuma saham, pokoknya mulai sekarang morning briefingnya M-Trade bukan cuma bahas saham doang. Oke ya. Aku rak popo Yohanes Jilin. PTBA tiarap kena cut loss M-Trade. Widi nyangkut di BRBT dan BRMS. Pesan saya satu, kalau ada technical rebound penguatan pakai buat keluar, jangan nambah lagi. Saham dividen US, oke ya nanti kapan-kapan dibahas ya. PTBA SpaceX, PTBA kena cut loss. Bukan saya, M-Trade. SpaceX biarin bentuk pattern. Ngantuk. Ya udah, ngantuk ya. Dadah, selamat malam. An brand. Sama, kalau naik gunakan buat apa? Kurangin posisi. IHSG bisa ke 4.000-an kah? $5.342. PGEO naik kenceng Miss, biarin. Ya ini loh kayak gini, naik gunakan untuk apa? Kurangin posisi, ya. Resiko masih lebih besar saat ini. Miss, aku tipe orang yang anti cut loss, tapi lebih kontra. Hasilnya portfolio aku 50 minus, amunisi juga habis, hanya sabar yang menemaniku. Apa Miss solusinya? Ih, kamu gemes deh, lucu banget. Portfoliomu isinya apa sih? Kalau kamu anti cut loss, harusnya kamu investing. Investor bukan trader, nggak pakai cut loss sebenarnya, tapi saham investor juga bukan sahamnya trader. Solusinya, kau tunggu market naik, kurangin sedikit-sedikit, terus belajar. Kalau jadi trader harus ada cut loss. Kalau jadi investor, cut loss-nya tuh bukan dengan harga doang sebenarnya, cut loss-nya itu lebih ke fundamental. Karena kalau turun banget kayak gini, investor tuh harusnya malah seneng untuk perusahaan yang salah harga. Jadi kalau misal contoh BCA ternyata fundamentalnya jadi jelek, wah itu investor ciao. Tapi kalau BCA fundamentalnya masih bagus dan harganya diskon terus, itu mindset investor sebenarnya seneng. Masalahnya satu, duitnya ada enggak? Banyak orang yang kehabisan duit karena borong di atas. Mau average terus, wah gak bisa. Kebanyakan beli di atas, average-nya gak bisa turun harganya. Jadi kalau investor, cara belinya juga enggak yang ngeborong di atas, ngeborongnya di bawah. Maka dari itu portfolio Pinnacle sakti. Portfolio Pinnacle yang disepelein kalau aku ngajar di workshop, tak taruh di awal pertama terus dibilang, halo cuman kayak gitu, ternyata materinya buat pemula. Pemula, coba dijalanin. Terima kasih semuanya, saya Alumni, selamat malam, semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Thank you. Jangan lupa belajar US Stocks, DM saya Start US, itu untuk M-Trade Start US, dan akan dikasih link untuk Invest Start US juga. Dah, ciao, semangat.